Kalian mau tahu alur cerita film First Kiss, tapi kan nggak tahu nonton di mana? Mari saksikan video ini. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Hai, selamat datang di channel Ulau TV. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini dan berjumpa lagi buat kalian penonton setia channel ini. Channel ini akan secara konsisten membahas alur cerita sebuah film. Jadi, buat kalian yang suka nonton film dan tidak mau repot nonton filmnya, kalian datang ke channel yang tepat. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Sesuai request kalian, review film First Kiss dari negara Thailand juga bang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul First Kiss, atau kalau kita artikan adalah ciuman pertama. Film ini berasal dari negara Thailand, dirilis pada 8 tahun yang lalu yaitu tahun 2012, mengisahkan tentang Sa, seorang wanita dewasa. Ia masih berharap terhadap cinta lamanya dulu ketika masa sekolah. Setelah dewasa, mereka kembali dipertemukan. Namun, Sa tidak sengaja bertemu Bas, seorang remaja anak SMA. Di dalam bus, Sa tak sengaja memberikan ciuman pertamanya kepada Bas. Bagaimana kelanjutan kisah cinta Sa? Yuk kita masuk ke filmnya. Renangkan tubuh kalian, duduk manis dan selamat menonton. Ada yang bilang cinta itu seperti menunggu bus. Kadang yang datang bukanlah yang diharapkan, dan saat yang kau harapkan datang, ada saja rintangan yang menghalanginya. Ini terjadi setiap saat. Narasi ini menggambarkan seorang bernama Sa, wanita karir yang cantik dan selalu naik bus untuk menuju kantornya. Suka ketinggalan bus atau bila busnya datang, tapi dia selalu tak bisa naik karena kalah cepat dengan calon penumpang lain. Ingatan Sa kembali ke masa sekolah dulu ketika dia pertama kali merasakan jatuh cinta pada Om. Sa remaja selalu mengintip Om yang bermain basket dari lab science di sekolahnya. Sa merasa cintanya mustahil, tapi dia tak henti berharap walaupun harus menunggu lama. Tapi sayangnya, Om memilih berpacaran dengan Pam, dan setelah mereka lulus, mereka kuliah di luar negeri. Cinta pertama Sa memang kandas, tapi hidup harus terus berjalan. Sa memutuskan pindah ke Bangkok untuk melanjutkan kuliah dan berharap bisa jatuh cinta pada seseorang. Tapi hingga kini, Sa masih belum juga menemukan tambatan hatinya. Sa berpikir mungkin jauh dalam hatinya, dia masih berharap pada Om. Sa bersama kedua rekannya yaitu Jen dan Mam, mereka sedang mengikuti acara kantor. Ketika manajer baru mereka datang dan ternyata itu adalah Om. Sa tenggelam dalam lamunannya sendiri. Dia bahagia, akhirnya Om kembali dalam kehidupannya. Dia baru kaget setengah mati hingga terjatuh ketika melirik dan melihat Om sudah membungkuk sambil menyapanya. Bila cinta seperti menunggu bus, maka setiap menit yang berlalu pantas untuknya. Mungkin bisa bertahun-tahun, tapi kini Sa bahagia karena busnya sudah datang. Sa akan naik bus dan memulai perjalanannya. Sa menunggu bus yang akan membawanya pulang sambil berhayal bahwa kini penantiannya telah berbuah manis setelah Om kembali. Sayangnya, di dalam bus, Sa harus duduk bersebelahan dengan seseorang yang tertidur dan beberapa kali kepala orang itu jatuh menimpa bahunya. Pagi itu, Sa berangkat bersama Om. Sa turun di mobil sementara Om memarkir mobilnya. Om pamit, tapi Sa mengatakan bahwa ada bulu anjing di kemejanya dan Sa tak keberatan membantu Om. Jen dan Mam kaget melihat apa yang dilakukan Sa. Mereka mengira Sa dan Om sudah berciuman. Sa berjalan menjulip dan Jen juga Mam langsung ikut masuk. Ketika pintu lift sudah tertutup, mereka menginterogasi Sa. Jen ingin memastikan apa benar Sa dan Om sudah berciuman. Mereka tiba di meja kantor masing-masing, tapi rupanya Jen dan Mam masih penasaran. Jen menasihati Sa bahwa ciuman pertama itu sangat penting. Mereka menyemangati Sa lalu kembali ke meja masing-masing. Kini tinggal Sa yang tersenyum sendiri dan membayangkan sesuatu yang indah akan datang kepadanya. Sa sedang membayangkan situasi yang romantis, di mana Om menyatakan cinta dan berniat menciumnya. Hal indah itu langsung buyar ketika bus yang ditumpanginya mengerem mendadak karena ada kecelakaan di jalan. Sa yang duduk di samping jendela berusaha melihat apa yang terjadi. Sa menoleh ke samping dan dia tak sengaja mencium penumpang di sebelahnya yang mencondongkan tubuhnya karena penasaran dengan kecelakaan itu juga. Keduanya kaget dan saling berpandangan. Orang itu bernama Bas, seorang remaja cowok anak SMA. Ia langsung menutup mulutnya dan Sa langsung memekik kesal. Sa berbalik dan kekasannya kembali memuncak ketika Bas menuduh Sa sengaja menciumnya.
Dia memukuli Bas dengan kalap hingga tak sadar bila ponselnya jatuh. Sa mendengus kesal dan melirik ke arah Bas yang tersenyum sambil melambaikan tangan ketika dia turun dari bus. Sampainya di kamar, Sa mencari sesuatu dalam tasnya. Sa menumpahkan isi tasnya di atas kasur dan mencari-cari, ternyata ponselnya tak ada. Sa berjalan ke samping dan mengambil telepon rumah. Dia mencoba menghubungi ponselnya. Ketika sudah terhubung, Sa berbicara menanyakan ponselnya, tapi dia kaget setengah mati karena yang menjawab teleponnya itu adalah Bas. Sa meminta Bas mengembalikan ponsel miliknya itu, tapi Bas menolak. Bas menganggap itu sebagai ganti rugi. Sa gemas dan balas menteriaki Bas yang harus membayar ganti rugi karena telah mencuri ciuman pertamanya. Bas kaget bukan main mendengar bahwa dirinya adalah orang yang pertama mencium Sa. Sa mengancam Bas akan ke sekolahnya. Sa mendesak kesal karena Bas menutup teleponnya. Paginya, terdengar panggilan untuk semua siswa yang bernama Parame untuk datang ke ruangan BK. Bas berdiri di deretan paling ujung dengan santai. Tiba-tiba, dia mendengar suara Sa yang menunjuk ke arahnya. Ibu kepala sekolah membentak dan menyuruh Bas mengembalikan ponsel itu. Akhirnya Bas dihukum. Bas menjerit kesakitan dan dia mengelus pantatnya. Malamnya, Sa mentraktir Bas makan sebagai permintaan maaf. Dia prihatin melihat Bas yang kesulitan duduk. Tiba-tiba ponsel Sa berbunyi dan Sa kaget sekaligus senang karena yang menelponnya adalah Om. Rupanya Om ingin mengajak Sa makan malam bersama. Bas yang mendengarnya langsung memikirkan sesuatu untuk mengganggu mereka. Besoknya Sa pergi ke restoran. Om mengantar Sa pulang dan Om menghentikan mobilnya di lobi apartemen. Sa pamit dan Om berniat menciumnya. Sa tentu saja senang tapi konsentrasi mereka buyar saat ada yang mengetuk kaca jendela Om. Mereka langsung menjauhkan diri. Ketika orang itu pergi, Om ingin melanjutkan hal yang tertunda tadi, tapi dia kesal karena penjual itu datang lagi dan mengganggunya. Om menyerah dan meminta Sa turun agar dia bisa pergi. Sa hendak masuk, tapi seorang menyodorkan rangkaian bunga padanya. Sa kian kesal karena ternyata Bas yang mengganggunya. Bas hanya ingin besok pagi jam 10, Sa menunggunya di sini. Keesokan paginya, Bas duduk menunggu Sa, tapi dia kaget karena Sa muncul dengan dandanan seperti layaknya ibu-ibu. Sampainya di mall, ketika Sa berhenti di konter tas dan dompet, ada dua gadis yang terpesona dengan ketampanan Bas, tapi mereka ragu dengan status Sa, apakah ibunya atau pacarnya. Sa kesal mendengar kedua gadis itu mengejek dandanannya. Sa memukul Bas dengan tasnya lalu pergi. Bas mengejar dan menarik tangan Sa. Bas memberi isyarat agar Sa melihat ke seberang. Sa menoleh dan dia kaget melihat Om berduaan dengan Pam. Bas menjelaskan bahwa dia tahu Pam dan dia juga tahu kalau Sa sedang kencan dengan Om. Bas mengajak Sa nonton karena dia ingin Sa melihat sendiri hubungan antara Om dan Pam. Mereka akan segera menikah. Sa marah dan mendorong Bas lalu pergi pulang sendiri sambil menahan tangis. Sa curhat sambil menangis pada kedua sahabatnya. Tiba-tiba ada yang menjodohkan hadiah berupa bintang kertas pada Sa. Bas lalu mengajak Sa dan teman-temannya untuk makan bersama. Ketika hendak makan, ponsel Sa berbunyi dan Bas langsung merebutnya. Begitu sampai berulang-ulang kali. Bas meminta agar Sa makan dan tak usah memikirkan hal lain karena dia akan pergi. Bas pergi dengan membawa ponsel milik Sa. Sa baru sadar ketika Bas sudah jauh. Di sekolah, Bas sedang berjalan bersama kedua sahabatnya, tapi dia langsung berhenti seolah melihat sesuatu. Bas melihat Sa, yang membuat kaget adalah Sa menyamar menjadi siswi SMA di sekolahnya. Setelah upacara, Bas menunjukkan ponsel Sa di dalam lokernya. Sa ingin Bas segera mengembalikannya, tapi Bas malah mengajaknya bermain dulu. Ketika sedang asik bercanda, ibu kepala sekolah datang dan memergoki mereka. Mereka berdua akhirnya kabur, berlari sambil bergandengan tangan menyusuri koridor sekolah. Mereka tiba di lab sains, lalu mereka berdua masuk. Bas mengamati isi ruangan sains dengan rasa ngeri, dan tiba-tiba Sa muncul dengan membawa kerangka imitasi dan membuat Bas kaget hingga kerangka itu hancur. Mereka terpaksa merangkai kembali kerangka itu. Ketika sedang mengobrol, ibu kepala sekolah masuk dan mereka bersembunyi. Mereka kucing-kucingan dengan ibu kepala sekolah dan berhasil kabur, tapi dompet Sa jatuh di ruang sains. Akhirnya, Sa sadar bahwa dompetnya hilang. Bas mengantar Sa ke lab sains, tapi Bas enggan menemaninya mencari dompet yang hilang. Sa terpaksa mencari dompetnya sendirian, dan dia kaget ketika ponselnya berbunyi. Sa sebal karena Bas menelponnya. Bas memintanya untuk melihat ke arah jendela.
Sa menurut dan dia hanya bisa tersenyum ketika melihat Bas menyanyi lagu cinta untuknya. Sa senang dan berjalan keluar lab science dengan maksud ingin menemui Bas, tapi mereka bertemu di tangga. Sa tersenyum dan Bas memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Bas mengatakan ingin menjadi pacarnya Sa. Bas dan Sa menjalani hari-hari mereka dengan ceria dan tawa. Suatu hari, Jen menegur Sa karena dia kini tahu siapa Bas yang sebenarnya. Jen dan Mam kompak mendekati Sa. Jen mengatakan sesuatu yang membuat Sa bergidik ngeri. Jen bilang setidaknya butuh waktu 10 tahun agar Bas siap menikah dan yakin bahwa 10 tahun lagi rahim Sa tak akan berfungsi alias tak bisa punya anak. Sa duduk termangu di halte ketika Bas muncul. Dengan nada lemah, Sa mengatakan kalau kini kedua sahabatnya sudah tahu kalau Bas masih SMA. Sa menjelaskan bila usia dan pola pikir mereka berbeda. Sa tidak yakin bagaimana cara mereka mempertahankan hubungan ini, karena Bas mungkin belum memikirkan tentang masa depan. Bas mencoba menghibur Sa. Dia mengatakan kalau dia sudah punya rencana masa depan untuk mereka. Setelah lulus kuliah, dia akan mengambil alih bisnis ayahnya. Bas mengajak Sa mampir ke rumahnya. Semula Sa enggan tapi Bas memaksanya. Ternyata rumah Bas sangat besar dan saat dalam rumah sudah ada 2 orang berbadan kekar berbaju hitam dan seorang pria parubaya. Pria parubaya itu menampar Bas dan kedua pria kekar itu langsung menangkap Bas. Sa bingung sesaat dan akhirnya mengambil sebuah payung dan berniat memukul pria itu. Tapi Bas mencegahnya dengan mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sa kaget dan langsung memberi salam. Sa menjadi salah tingkah ketika ayah Bas menatapnya dengan tajam. Ayah Bas penasaran dan bertanya pada Bas tentang Sa. Bas menjawab kalau Sa adalah temannya. Ayah memerintahkan Bas untuk naik ke kamarnya tapi Bas menolak dengan alasan ingin mengantarkan Sa dulu. Sa penasaran dan bertanya, mengapa ayah melakukan itu terhadap Bas? Ia menjawab kalau ayahnya melakukan itu semenjak ibunya meninggal. Ku tak bahagia melihat kau bahagia.